Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apakah sehat semua? Alhamdulillah, Bapak hari ini bisa ketemu kembali dengan peserta didik, walaupun dalam suasana rekaman. Bapak merekam pembelajaran ini di dalam kendaraan pribadi. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa kita mulai. Selesai? Oke, kita lanjut dengan slogan IPA kita. Belajar IPA asik dan menyenangkan. Baik, kita ulas materi peta konsep tentang klasifikasi makhluk hidup. Minggu kemarin atau hari Jumat kemarin yang kita pelajari adalah ciri-ciri makhluk hidup. Ya, ada bernapas hingga iritabilitas ya. Kemudian hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang jenis-jenis makhluk hidup berdasarkan menurut Robert Whittaker ada 5 kingdom ya. Ada Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Kemudian materi mikroskop dan kunci dikotom determinasi ini akan kita bahas di pertemuan terakhir hari Jumat depan. Baiklah, kita mulai saja. Coba amati gambar berikut. Kira-kira pernah nggak kamu ke pasar atau kalau di sini Hypermart Mall SKA? Ya, tentu adik-adik semua pernah ya. Menurut kalian kenapa buah-buahan dan sayur-sayuran seperti gambar di atas disusun berkelompok? Kenapa dibuat berkelompok? Ya, jawabannya supaya mudah untuk kita dalam proses memilih ya. Dari logika berpikir di atas, kalau kita rubah pertanyaannya, kenapa makhluk hidup di dunia ini perlu dikelompokkan? Ya, tentu sama jawabannya supaya kita mudah mempelajarinya ya. Supaya mudah mempelajarinya. Oke, jadi tujuan belajar kita hari ini adalah ada 4. Yang pertama, memahami konsep klasifikasi makhluk hidup dan tingkatan takson. Kemudian memahami sistem klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom. Memahami kelompok makhluk hidup berukuran kecil yaitu Monera dan Protista, dan memahami kelompok makhluk hidup fungi atau jamur, tumbuhan, dan hewan. Jadi materi hari ini banyak hafalan dan bahasa Latin ya. Mau tidak mau adik-adik semua peserta didik harus rajin membaca dan menghafal ya. Jadi IPA itu ada yang berupa hafalan, ada yang berupa perhitungan. Hari ini kita full hafalan ya. Oke, kita masuk pembahasan pertama. Apa itu klasifikasi? Berdasarkan dari pengamatan awal tadi ya, terhadap barang-barang yang ada di pasar, klasifikasi itu adalah cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri ya. Jadi makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan kesamaan cirinya. Apa tujuannya? Untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Nah, itu tujuannya. Kenapa makhluk hidup di alam ini kita kelompok-kelompokkan? Tujuan lain dari klasifikasi makhluk hidup adalah seperti berikut. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, kemudian yang terakhir memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Itu tujuan khususnya ya. Kemudian dasar-dasar klasifikasi. Yang pertama berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki, berdasarkan ciri bentuk tubuh, morfologi, dan alat dalam tubuh atau anatomi. Kemudian terakhir dikelompokkan berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Kemudian dalam klasifikasi dikenal dengan istilah takson. Nah, ini harus kita pahami hari ini dan dihafal ya.
Takson itu apa ya? Takson itu adalah tingkatan kelompok-kelompok makhluk hidup dari kelompok besar, kelompok kecil hingga tingkat individu. Pertama kali dikenalkan oleh Carolus Linnaeus ya. Nah, kita lihat tabel urutan takson pada makhluk hidup. Ini harus dihafal ya. Yang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia saja yang kamu pahami. Dimulai dari tingkatan paling tinggi yaitu kingdom ya. Kemudian disusul division, divisio ya. Divisio ini untuk tumbuhan ya. Tapi kalau untuk hewan phylum. Kemudian class, order, family, genus, species. Jadi kalau bahasa Indonesianya dunia. Kemudian di bawahnya ada divisi untuk tumbuhan, phylum untuk hewan. Kemudian kelas, bangsa, suku, marga, dan jenis. Jadi sampai tingkatan individu yaitu spesies. Artinya dalam tingkatan ini, makin ke bawah tingkatan takson, persamaan yang dimiliki semakin banyak dan perbedaan semakin sedikit. Sebaliknya, ya, semakin ke atas tingkatan takson, sedikit persamaan dan semakin banyak perbedaan. Ya. Kita lanjut. Jadi nanti di rumah dihafal tingkatan takson tuh ya. Cara menghafalnya pakai sistem keledai ya. Mudah, KFC OFGS ya. Kingdom, phylum ya. KFC, class, ordo, family, genus, species dihafal. Sekarang kita belajar sistem klasifikasi 5 kingdom oleh Robert Whittaker tahun 1968. Di makhluk hidup di alam ini dalam sistem 5 kingdom dibagi menjadi 5 ya, kerajaan. Yang pertama Protista, Monera, Fungi, Plantae, dan Animalia. Coba kita bahas satu-satu. Yang pertama Protista ya, makhluk hidup protista. Kalian harus tahu ciri-cirinya apa. Protista mikroskopik misalnya apa. Protista makroskopik misalnya apa. Kemudian protista yang menyerupai hewan atau kita sebut dengan protozoa itu misalnya apa. Protista yang menyerupai jamur misalnya apa ya. Semua ini sebenarnya ada di buku. Nah, ini bapaknya merangkum dan mengulas saja. Kita lihat satu-satu. Apa ciri-ciri protista ya? Nah, ini dia ciri-cirinya. Sel memiliki membran inti. Nah, jadi sel makhluk hidup itu ada dua ya. Ada yang ada memiliki membran inti namanya eukariotik. Yang tidak memiliki namanya prokariotik. Nah, itu tengok tayangan di samping itu perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Jadi di dalam sel itu di tengah-tengahnya ada inti sel. Nah, kalau pada protista dia memiliki membran inti namanya eukariotik. Kemudian selnya tunggal atau uniseluler. Dia hanya satu sel dalam satu makhluk hidup, dalam satu organisme ya. Kemudian mampu dia berkembang biak. Itu ciri-cirinya. Jadi SMP cukup ini aja lah ya. Kalau nanti lebih detail itu di tingkat SMA nanti kita pelajari. Kemudian protista yang berukuran mikroskopik itu berukuran sangat kecil yang hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop ya. Misalnya amoeba, euglena, paramecium itu dia, sampai terakhir yang G itu Phytophthora infestans ya. Nah, ini yang kamu cukup perhatikan, amoeba, euglena, paramecium itu yang sering keluar dalam soal-soal ujian. Kemudian yang protista yang berukuran besar ya, yang artinya yang bisa dilihat oleh mata tanpa bantuan mikroskop ya. Misalnya itu ya, gambar di depan, alga merah, alga hijau, kemudian alga coklat ya. Kemudian ada juga protista yang menyerupai hewan yang disebut dengan protozoa. Ini biasanya penyebab penyakit pada manusia ya. Yang pertama paramecium. Jadi paramecium tadi yang mikro ini termasuk protozoa juga. Entamoeba histolica, kemudian Plasmodium malariae. Entamoeba ini penyebab penyakit diare ya, karena terdapat di usus besar.
Kemudian kalau Plasmodium malariae ini penyebab penyakit malaria, ya. Ini protozoa. Kemudian ada juga protista yang menyerupai jamur, ya. Apa aja itu? Nah, namanya Mycomycota, itu gambarnya. Kemudian ada Oomycota. Bahasa Latin semua, Pak. Iyalah. Ya, kita IPA harus banyak menghafal bahasa Latin, ya. Ini baru permulaan di sekolah kita di kelas 7 nih, ya. Kemudian kita lanjut ke makhluk hidup berikutnya, yang kedua, yaitu Monera, ya. Apa ciri-cirinya yang harus kalian kuasai? Yang pertama harus tahu ciri-cirinya. Kemudian contoh Monera itu adalah bakteri dan alga biru dan ganggang biru, ya. Bakteri jadi termasuk Monera, ya. Kita lihat apa ciri-ciri Monera. Ciri-cirinya adalah kebalikan dari protista, ya. Yang pertama, sel tidak memiliki membran inti, nah, prokariotik, ya. Kalau yang protista tadi dia memiliki membran inti eukariotik. Kemudian sama-sama selnya tunggal atau uniseluler, sama dengan protista. Kemudian mampu berkembang biak dengan membelah diri, ya. Nah, itu ciri-ciri dari Monera. Kita lihat bakteri, ya. Contoh Monera adalah bakteri. Ini contoh bakteri apa ini, ya? Oh, bakteri penyebab penyakit TBC, namanya Mycobacterium tuberculosis. Jadi bakteri itu ada yang menguntungkan, ada yang membuat penyakit pada manusia. Ini contoh yang membuat penyakit, ya. Kemudian ada yang bakteri yang menguntungkan manusia, misalnya apa, ya? Nah, Escherichia coli misalnya, yang ada di usus besar manusia yang membantu proses pembusukan, ya. Nah, tapi pembahasannya itu bisa lebih dalam lagi. Itu ada juga E. coli juga bisa menyebabkan diare sebenarnya, tapi itu pembahasan di tingkat yang lebih tinggi. Yang jelas bakteri itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan manusia. Nah, ini gambarnya E. coli, ya. Ini yang terdapat di usus besar manusia. Ini yang menguntungkan nih, ya. Oke, berikutnya alga biru dan ganggang biru. Nih, ya. Ini contoh Monera. Jadi kalau di laut malah nampak biru, ya. Kemudian ganggang biru nih, ya. Nah, ada bentuk, ada nama Cococucus, ada lihat sendiri di buku juga ada itu, ya. Kemudian kita lanjut makhluk hidup yang ketiga, yaitu jamur atau fungi, ya. Pernah di TV nengok iklan Fungiderm. Fungi itu artinya jamur, ya. Kalian yang harus pahami adalah ciri-cirinya jamur itu apa, kemudian pembagian filum jamur. Jadi tentang mendetail itu nggak perlu, ya. Misalnya Citridiomicoticota itu ciri-cirinya apa, Zygomycotina itu ciri-cirinya apa, itu nanti di SMA, ya. Untuk SMP garis besarnya saja. Jadi fungi ciri-cirinya apa, ya, terdiri atas 6 filum apa aja, udah itu aja cukup diketahui. Kita lihat ciri-ciri dari jamur, ya. Yang pertama, dia memperoleh makanan dan hidup dengan cara menguraikan bahan organik atau makhluk hidup yang sudah mati, ya, atau disebut saprofit, dan menghisap makanan dari organisme yang ditempelnya atau parasit. Itu ciri-ciri yang pertama pada jamur, ya. Kemudian yang kedua, tidak berklorofil. Ya, klorofil itu zat hijau daun, ya. Jadi warnanya tidak hijau. Kemudian berkembang biak dengan spora, ya. Dia berspora. Kemudian tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Dia belum punya akar, batang, dan daun. Hidup pada tempat yang lembab. Kemudian tubuh terdiri atas benang-benang halus yang disebut dengan hifa, ya, yang saling bersambungan membentuk namanya miselium. Itu ciri-ciri dari ciri-ciri umum dari jamur, ya. Jadi yang jelas dia hidupnya mengolah bahan organik yang makhluk hidup yang telah mati, disebut dengan saprofit, dan menghisap makanan dari organisme yang ditempelnya atau disebut dengan parasit. Tidak berklorofil, ya. Kemudian kita lihat pembagiannya, ya.
Nah, ini pembagiannya. Ini contoh-contoh gambarnya lah. Di buku ada, kamu lihat sendiri. Cukup diketahui saja. Ada Basidiomycotina, Zygomycotina, sampai yang terakhir Glomeromycota ya. Nah, ini bisa kamu cari di internet. Cukup tahu aja, jadi nggak perlu apa ciri-ciri Basidiomycotina ya, terlalu panjang, nggak usah ya. Harus tahu aja lah ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini dia, dunia planta ini wajib kita kuasai. Bapak buatkan peta konsepnya supaya mudah dipahami alur otak kita ini ya dalam mempelajari ini. Jadi plantae atau tumbuhan itu terbagi dua berdasarkan morfologinya. Di buku ada ya. Yang pertama tumbuhan tidak berpembuluh, Talophyta. Kemudian tumbuhan berpembuluh, Tracheophyta. Yang termasuk tumbuhan tidak berpembuluh itu lumut ya. Nah, kelompoknya nama latinnya Bryophyta. Misalnya lumut hati, lumut daun, lumut tanduk. Kemudian yang termasuk tumbuhan berpembuluh itu paku-pakuan, Pteridophyta, dan tumbuhan berbiji Spermatophyta. Ya. Paku-pakuan nanti dibagi menjadi 4 ya. Ada Psilophytinae, Lysopodinae sampai Felicinae ya. Kemudian yang paling penting yang harus kamu kuasai yang ini yang sering keluar dalam ujian ya, Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Itu terbagi lagi nanti, ada Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup, ada Gymnospermae, tumbuhan berbiji terbuka. Yang Angiospermae lagi terbagi menjadi berkeping 1 monokotil, berkeping 2 dikotil. Nah, semua ini ada ciri-cirinya yang harus kamu ketahui ya. Iya, tumbuhan berpembuluh tadi apa ya? Tidak berpembuluh itu atau Talophyta itu dia belum jelas antara akar, batang dan daunnya. Misalnya lumut. Sementara tumbuhan berpembuluh itu jelas akar, batang dan daunnya. Jadi paku-pakuan dan tumbuhan berbiji termasuk jelas mana akar, mana batang, mana daun. Jadi dunia tumbuhan di alam ini terbagi 3 sebenarnya divisionya. Yang pertama lumut, yang kedua paku-pakuan, yang ketiga tumbuhan berbiji. Coba kita bahas satu-satu karena sangat banyak ini. Apa ciri-ciri lumut? Nah, ini dia. Ciri-ciri lumut itu berkembang biak dengan bisa kawin, bisa tidak kawin. Jadi vegetatif, aseksual, bisa generatif, seksual. Aseksualnya dengan spora ya. Memiliki klorofil, zat hijau daun. Berarti dia bisa berfotosintesis. Kemudian habitat tempatnya lembab, tidak memiliki berkas pengangkut karena dia termasuk Talophyta tadi. Belum bisa dibedakan antara akar, batang dan daun. Kemudian terdapat struktur menyerupai akar yang disebut dengan rhizoid. Nah, jadi kalau pada lumut ada kayak akar namanya, itu bukan akar, itu hanya menyerupai, namanya rhizoid. Ini ciri-ciri lumut. Kemudian contoh lumut, nah ini dia. Ada gambar lumut daun, lumut hati, kemudian lumut tanduk ya. Nah, perhatikan bagian-bagian lumut ini. Nah, ada bagian sporogonium, ini penghasil spora ya. Ada bagian daun, batang, tempat gametofit. Gametofit itu reproduksi seksualnya ya. Kalau sporofit reproduksi aseksualnya. Kemudian yang kayak akar tuh namanya rhizoid. Kita lanjut ciri-ciri paku-pakuan atau Pteridophyta. Yang ciri yang pertama sama ya, berkembang biak dengan seksual dan aseksual, memiliki klorofil juga sama, habitat tempat yang lembab juga sama lumut. Sudah memiliki berkas pengangkut. Nah, ini bedanya di sini. Sudah memiliki berkas pengangkut atau Tracheophyta, artinya dapat dibedakan antara akar, batang dan daun. Kemudian paku-pakuan termasuk berkormus kelompok Cormophyta berspora. Jadi dia tidak punya bunga dan biji ya. Jadi paku-pakuan itu tidak memiliki bunga dan biji. Kemudian daun mudanya ciri-cirinya menggulung biasanya.
Kemudian daunnya menghasilkan spora atau sporofil, tidak menghasilkan spora namanya tropofil. Ini ciri-cirinya ya. Wah, banyak sekali Pak. Iya, banyak kali. Nah, jadi materi ini banyak hafalan ya. Tapi cukup pahami lah ya, dibaca diulang-ulang. Poin-poin pentingnya sudah Bapak buatkan di slide PDF ya. Lihat contoh-contoh paku-pakuan. Ada paku purba, paku kawat yang mungkin sering kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Yang sering kita nampak paku sejati itu ya. Nah, tengok itu biasanya di belakang-belakang daunnya itu ada, nah itu bagian-bagiannya. Ada sporangium yang penghasil spora. Untuk apa spora? Untuk perkembangbiakan vegetatif pada paku-pakuan ya. Nah, itu bagian-bagian dari paku-pakuan bisa kamu amati ya. Nomor 1 itu namanya daun, nomor 2 daun muda menggulung. Kan ciri-ciri tadi daun mudanya menggulung. Kemudian 3 itu sporangium, itu belakang daun ya. Kemudian 4 ada disebut batang. Kemudian yang bawah itu disebut dengan akar, yang kelima. Oke, kita lanjut. Ciri-ciri gimnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, berbiji telanjang. Nah, bijinya tidak dibungkus oleh daun buah ya. Alat reproduksinya berupa strobilus atau seperti bangun kerucut. Batang besar dan berkambium. Berkambium itu berkayu ya. Kemudian berakar tunggang dan serabut. Daun hijau, sempit, tebal, dan kaku. Misalnya apa ya dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk tumbuhan berbiji terbuka yang di kehidupan kita yang sering kita lihat? Ada juniper ya, juniper jarang kita lihat di sini. Cemara ya, damar, pinus ini di gunung. Kemudian yang sering kita lihat di lingkungan kita ada melinjo. Kemudian ini yang sering di taman-taman namanya pakis haji. Nah, jadi semua ini adalah gimnospermae ya. Kemudian kita lanjut berikutnya, ciri-ciri tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Bakal biji terlindungi oleh daun buah. Daun buah dikelilingi oleh alat khusus ya, yang membentuk struktur pembiakan yang disebut dengan bunga. Perlu peserta didik ketahui, angiospermae tadi berdasarkan peta konsep itu terbagi dua ya. Ada yang monokotil, ada yang dikotil ya. Apa ciri-ciri monokotil? Monokotil itu berkeping, mono itu satu ya, berkeping satu. Jadi memiliki satu keping daun lembaga, berakar serabut, batang tidak berkambium. Nah, berarti batangnya tidak berkayu ya. Berkas pembuluh pengangkut tersebar, tulang daun sejajar atau melengkung ya. Di daun itu di belakangnya ada tulangnya. Jadi perhatikan kalau dia sejajar itu berarti lurus ya. Kemudian melengkung ya. Nah, berarti dia berarti dia kalau ciri-ciri seperti itu termasuk monokotil. Kemudian kelopak bunga umumnya kelipatan 3. Jadi bisa dihitung kelopaknya berapa kelipatan. Nah, kalau 3 berarti dia mengarah ke monokotil. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa nih? Oh, pasti tahu ya. Jagung, tebu, ya, kemudian padi ya. Perhatikanlah akarnya serabut, ya, tulang daunnya sejajar atau melengkung, tidak berkambium, tidak berbatang ya. Oke, kita lanjut. Ciri-ciri dikotil. Dikotil di berarti 2, berkeping 2. Memiliki 2 daun keping lembaga, berakar tunggang. Jadi akarnya tunggang ya. Batang berkambium atau berkayu, tulang daunnya menjari atau menyirip. Menjari kayak daun mangga di belakangnya kayak ada sirip ikan, itu namanya menjari. Kemudian bukan ya. Menyirip namanya kalau di bawah daun mangga itu ada kayak tulang kayak tulang daunnya kayak menyirip ikan ya. Menyirip namanya. Kalau menjadi kayak pepaya seperti itu ya. Kemudian ya pepaya kayak pepaya. Kemudian berkas pengangkut tersusun dalam satu lingkaran. Nah, ini xilem dan phloem untuk berkas pengangkutnya tersusun dalam satu lingkaran. Rapi dia gambarnya. Kemudian kelopak bunga kelipatan 4 atau 5. Jadi kelopaknya itu ada 4 atau 5. Kalau yang monokotil tadi kan 3 ya, kelipatan 3. Kalau ini 4 atau 5. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali dikotil mangga ya kan. Keping lembaganya kalau kita buka kan 2 itu. Pepaya,
kemudian rambutan dan lain-lain lah ya, banyak. Pepaya misalnya, daunnya, tulang daunnya menjari, itu jelas ya. Akarnya tunggang ya, jelas itu dikotil. Nah, kemudian masuk ke bagian terakhir, yaitu dunia hewan atau animalia ya, animalia. Nah, dunia hewan ini banyak juga ya. Tapi yang perlu kamu kuasai yang penting-penting saja, yang sering keluar ujian. Animalia itu terbagi dua secara garis besar. Yang pertama vertebrata. Vertebrata itu bertulang belakang. Apa aja termasuk dalam vertebrata? Nah, singkatannya param ya. Pisces, amfibi, reptil, aves, mamalia. Ini di SD udahlah. Kemudian avertebrata tidak bertulang belakang itu ada 8 ya. Porifera, colenterata, platyhelminthes, nemathelminthes, annelida. Platyhelminthes, nemathelminthes, annelida itu termasuk cacing ya. Vermes. Kemudian ada moluska, arthropoda, echinodermata. Arthropoda itu terbagi lagi, ada insekta, crustaceae, araconida, bryapoda. Wah, baca Latin semua. Dihafal nih ya. Kemudian echinodermata ini. Kalau arthropoda ini wajib dihafal, yang sering keluar ujian ya. Kalau yang echinodermata ini jarang, tapi harus diketahui saja. Ada Asteroideae, Echinonidae ya, dan seterusnya. Holoturoidea. Yang familiar sering keluar ujian tuh yang arthropoda itu ya. Kita lihat, kita bahas satu-satu yuk. Vertebrata, hewan bertulang belakang. Nah, coba perhatikan ini. Yang A ini apa ya? Yang A itu aves. Salah. Yang A itu pisces. Pisces ikan ya. Yang B itu ada susunya, berarti mamalia. Nah, jadi yang bersusu itu mamalia. Kemudian yang C, hidup di dua alam. Amfibi. Makanya ada tank amfibi. D, melata. Berarti ini apa ini? Reptil ya. Kemudian E, aves. Aves itu burung-burungan, biasanya bisa ada sayap, ciri-cirinya seperti itulah. Ya, kalau yang bertulang belakang ini gampang ya. Kalau kurang lengkap ciri-cirinya ya silahkan lihat di googling di internet ya. Kita bahas yang invertebrata. Yang pertama porifera ya. Ini di buku semua ada lengkap ya. Porifera itu hewan yang mempunyai pori-pori. Contohnya itu gambarnya itu ada Espongia, Potherion, Scypha ya. Porifera ini sebenarnya jarang keluar juga ujian ya, tapi diketahui, harus tahu ya. Kemudian yang kedua, colenterata, hewan berongga ya. Ini misalnya hewan-hewan di laut, misalnya ubur-ubur, bunga karang, obelia, hidra, anemon, ini semuanya hewan-hewan di laut ya. Itu gambarnya ada bunga karang yang A itu, obelia, hidra ya, anemon laut. Kemudian yang ketiga, nah ini yang familiar ini, cacing pipih, platyhelminthes. Ini cacing yang ada di hati sapi, biasanya cacingnya bentuknya pipih. Kemudian ada cacing apa ini yang satu lagi ya, kalau nggak salah cacing tambang ini ya. Nah, jadi cacing pipih itu cacing yang bentuknya pipih, kan pipih itu ya. Nah, lihat bukunya dibuka lagi. Kemudian ada yang keempat, termasuk cacing juga nih, cacing gilik, nemathelminthes ya. Ada cacing perut tuh yang ada di perut kita tuh, yang pertama itu. Kemudian ada cacing kremi yang latarnya warna hijau, itu di organ pencernaan kita biasanya ya, gatal-gatal di belakang ya. Kemudian ada cacing apa ini satunya lagi, nah lihat di buku ya, lupa bapak. Kemudian ada ini yang sering kita lihat banyak ya. Annelida ya, ada kelas Annelida. Atau cacing gelang, misalnya lintah, yang ini lintah, kemudian yang ini pacet ya. Kemudian ada cacing cacing tanah, ini yang sering kita gunakan untuk mancing ya, termasuk dalam kelas Annelida. Kemudian yang keenam, moluska. Moluska itu hewan yang bertubuh lunak. Ciri-cirinya banyak lendirnya, terbungkus oleh mantel, memiliki cangkang yang melindungi tubuh, cangkangnya kuat ya.
Apa misalnya? Cumi-cumi, gurita, siput, kerang, pokoknya tiram, remis. Nah, pokoknya yang ada cangkangnya, dalamnya lunak, nah itu termasuk keong ya kan. Nah, itu termasuk contoh dari moluska, hewan bertubuh lunak. Bukan nengok cangkangnya memang keras, tapi tengok hewannya di dalamnya itu lunak ya. Kemudian yang ketujuh, nah ini penting, arthropoda. Nah ini dia, arthropoda itu terbagi menjadi 4 kelas. Ini harus kalian tahu, arthropoda hewan berbuku-buku. Tubuhnya ada 3, ada kepala, ada dada, ada perut. Kelas yang pertama serangga atau insekta, contohnya belalang, lebah, kumbang ya. Kemudian ada kelas udang-udangan, Crustaceae, udang contohnya, kepiting, rajungan. Kemudian ada kelas laba-laba, Arachoinida, contohnya laba-laba, kalajengking, kutu ya, caplak ya. Kemudian yang terakhir kelas Myriapoda atau termasuk lipan. Apa aja yang termasuk lipan? Kelabang, kaki seribu ya. Nah, contoh hewannya lihat di bawah. Nah, gambarnya itu bisa kamu pelajari lagi di buku ya, kamu tandai mana yang termasuk ini serangga, insekta, udang-udangan, laba-laba atau kelas lipan ya. Jadi arthropoda itu dibagi 4 kelas. Kemudian yang ke-8 terakhir ya, Echinodermata. Nah ini yang Bapak jelaskan tadi. Echinodermata sebenarnya nggak perlu kalian kuasai kelas-kelasnya, tapi harus tahu saja. Misalnya bulu babi warna hitam itu kalau di laut nih ya. Kemudian ada lilia laut, bintang ular, tripang. Nah, tripang juga termasuk Echinodermata. Echinodermata itu adalah hewan yang tubuhnya diselimuti duri. Ada lempengan zat kapur atau zat kitin yang keras. Itu pengertian dari Echinodermata. Jadi dunia hewan di alam ini terbagi itu tadi 2 secara garis besar ya. Apa itu? Ya, secara garis besar adalah vertebrata, invertebrata. Vertebrata dibagi menjadi param ya, Pisces, amfibi, reptil, aves. Kemudian avertebrata terbagi menjadi 8, mulai dari porifera hingga echinodermata. Dari ke-8 itu yang harus kamu kuasai adalah cacing, vermes ada 3, platyhelminthes, nematelminthes, kemudian annelida, kemudian arthropoda ada insekta, Crustaceae, Myriapoda, Arachoinida. Oke. Nah, banyak sekali hafalan dalam materi ini. Tidak perlu dihafal sebenarnya, dibaca saja, nanti insya Allah kalau masih muda gampang untuk mengingatnya. Oke, hari ini pembelajarannya cukup sekian. Setelah ini silahkan buka Google Classroom, silahkan mengerjakan post-test pertemuan hari ini. Kalau nggak paham silahkan buka buku paketnya yang dipinjam di pustaka atau googling melalui internet. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.